Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kita, Lambe Mahasiswa. Oke, kemarin-kemarin kan teman-teman lihatnya cuma berdua-dua aja. Nih, sekarang kita hari ini kita kumpul semuanya berempat. Kita mau bahas apa ya kira-kira? Pemilihan ketua senat di iya, STI betul. Bekasi ini. Karena lagi rame Kampus kok kita tercinta ya. Pripes ya, apa sih? Pemilihan presiden. Kita juga di STIABI juga ada Pemilihan kan? presiden. Oh iya benar. Iya. April juga ya. Jadi kita mau ada pemilu raya. Ya, betul. Pemilihan Raya. ketua senat. Ketua senat. Baru. Masa Ya, bakti betul. berapa sih Kak? 2019, 2020. Nah itu. Nah, Ada berapa Kak? wah ada tiga Ada calon. 3 kandidat ya. Jadi di pemilu raya di STIABI ini ada 3 calon. Nah, siapa aja sih Kak? Yang pertama nomor urut 1. Yang nomor satu yaitu Muhammad Asmar Dua. semester 6. Yang kedua Nanda Setiawan Semester 6 juga. semester 6 juga. Manajemen juga ya jurusannya Ya, ya. manajemen. Yang ketiga? Dan ketiga Andika Andika. Radia dari semester 4 ya. Dari semester 4 Dari Andika. manajemen. Oke, kalau gitu kita mau nayangin debat untuk Pemilihan calon ketua senat. Iya. Ayo kita lihat aja Biar kalian tidak salah pilih. biar Oke. itu salah pilih. Come on, kita Check it lihat. out, check it out. Check it out. Kesiapan program kerja untuk merangkul seluruh mahasiswa STIABI agar bisa peduli terhadap kegiatan akademik maupun non akademik yang dalam tanda kurung mahasiswa STIABI sudah terbentuk mentalnya dan karakternya yang tidak bisa diintervensi atau tidak bisa dipengaruhi. Bagaimana cara merangkul itu? Dari yang dilihat dari kesiapan program kerja saudara masing-masing. Mungkin kalau dari saya dan program kerja saya, kita akan menyiapkan beberapa event, di mana event itu menyangkut perihal kebersamaan mereka gitu. Mungkin kita udah pernah coba, saya pernah mengalaminya itu sekitar 2 tahun di Mapala. Saya memberanggotakan yang hanya 3-4 orang, tapi kita harus berdiri gimana caranya untuk Mapala itu akan maju. Di tahun ini kita bisa merealisasikannya dengan 40 anggota yang ada dan aktif pada saat ini. Indah bertanya kepada saudara Nanda kandidat nomor 2 mengenai kesiapan atau antusias yang saya tangkap ya, antusias para mahasiswa ketika sudah pengurus UKM, pengurus beberapa UKM itu untuk melakukan publikasi, sosialisasi, kemudian mengadakan acara baik akademik maupun non akademik, itu mahasiswa masih dalam tanda kutip bersikap apatis, ya, don't care, gak peduli. Terakhir pertanyaan yang bisa saya tangkap adalah bagaimana antisipasi ataupun plan-plan rencana-rencana yang akan saudara Nanda lakukan untuk mengatasi hal yang sudah mengakar seperti ini. Itu ya, bisa dijawab 3 menit, waktunya bisa dimulai dari sekarang ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Indah. Oke, bagaimana cara mengantisipasi? Seperti yang saya bilang tadi bahwa mahasiswa atau teman-teman mahasiswa di sini sudah mempunyai karakter, mentalitas sendiri yang sudah punya gitu. Karena kita sendiri pun mungkin akan sulit untuk mengubah itu dalam diri mereka. Oke. Caranya saya pribadi yaitu kita akan merangkul teman-teman mahasiswa di sini. Mereka tuh maunya apa? Yang saya tahu kan dengan diamnya mereka sebenarnya punya kemauan gitu, punya kemauan untuk aktif, sebenarnya punya. Cuma yang saya tangkap ada rasa di situ malu-malu atau takut diasingkan. Sebenarnya tuh nggak ada. Sebenarnya kalau masalah untuk teman-teman mahasiswa mempunyai karakter sulit dalam arti diajak kegiatan tahu-tahu sedikit, diajak kegiatan orangnya itu aja, yang sudah Bang Elmi bilang itu berakar gitu. Saya pribadi tidak bisa
apa ya, menghilangkan itu, jujur. Karena kita berhadapan bukan 10 atau 100 mahasiswa. Saya pribadi tidak bisa untuk menghilangkan itu, tapi kita akan coba untuk mencegah. Saya tidak bisa berubah, tapi dalam arti saya akan bisa mencegah. Dalam arti tadi kita akan merangkul teman-teman di sini semua, kita akan masuk ke dalam kepribadian mereka, mau tahu kepribadian mereka seperti apa, acara seperti apa, yang insya Allah semua teman-teman mahasiswa di sini butuhkan. Karena saya yakin teman-teman butuhkan itu adalah kegiatan yang memang mereka mau atau yang dapat bermanfaat bagi mereka. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kalian yang berdua. Selanjutnya yang dimulai beberapa proyek yang ada di SDG di Bekasi. Waktu saudara 2 menit dimulai dari sekarang. Jelas yang pertama apabila saya akan mengajak berbicara seluruh ketua UKM-UKM yang ada di sini. Untuk apa? Agar kita memiliki persepsi yang sama. Kalau kita memiliki persepsi yang sama, kita akan mampu melaksanakan visi misi dan tujuan yang baik untuk kampus ini. Kalau tidak memiliki persepsi yang sama, pasti kita akan selalu menentang, akan selalu berjalan sendiri. Maka dari itu yang pertama kali akan saya lakukan mencari solusi dengan menguatkan persepsi dengan tujuan yang sama untuk membangun kampus ini. Gimana sih memilih yang ketua senat yang baik tuh apa gitu, apa? Kalau menurut gue ya, seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang benar. Satu, benar itu bukan merasa benar, tapi membenarkan. Kalau kata saya gitu, udah cukup itu sih. Kalau dari Kak Fitri? Kalau dari Fitri sih ya, buat jadi ketua senat itu dia harus punya program kerja yang nyata. Jadi dia tuh nggak cuman kayak konsep-konsep aja, kita mau kayak gini, tapi harus ada bukti realnya gitu kan. Kebanyakan janji tapi Iya, tapi takut diabetes ya, janji mulu. Ya udah lanjut. Atika, Lanjut ke gimana? Atika gimana? Kalau jadi pemimpin itu harus benar-benar memiliki jiwa yang benar-benar bisa memimpin dengan baik. Sebenarnya sih mau menerima suara-suara dari anggotanya. Menampung lah ya. Oh gitu iya betul kan. betul. Kalau dari Kak Prabu gimana Kak Prabu? Oke, kalau dari saya pertama itu menjadi seorang pemimpin pertama yaitu jujur ya. Kalau dari saya sendiri seorang pemimpin kalau udah pemimpinnya jujur, insya Allah dari bawah-bawahnya juga insya Allah bisa jujur, amanah juga ya kan. Yang bersih Nah yang juga kedua ya. itu pertama kalau ketua senat pertama itu ya itu yang dilihat itu pertama visi misi dan program kerja. program kerja Ya Iya, kan, betul. kita lihat program kerjanya seperti apa. Nah, itu kan kita bisa lihat. Nah, pada saat kita menjadi ketua senat itu kan, oke lah kita nggak ngomongin pas jadi ketua senatnya. Iya. Mungkin program kerjanya apa, gampang diserap enggak? Mungkin ada yang program kerja yang emang menurut kita itu emang kita bilangnya lah sulit atau apa. Teman kan kita juga punya kapasitas juga kan untuk menjalankan program kerja itu. Enggak yang wah tinggi-tinggi tapi ntar kenyataannya red nggak ada gitu loh. ekspektasinya Iya, terlalu besar ekspektasinya gitu ya. terlalu besar. Tapi kenyataannya Nah, iya. Jadi kita tuh pengen program kerja yang emang yang benar Kita bisa jalankan. Iya, yang emang sesuai kapasitas kita. Oh, kita Kemampuan. bisa nih mampu. Kayak misalkan yang apalah gitulah yang program kerja itu. Kayak Nah, itu contoh untuk apa sih sadar Iya, betul. lingkungan gitu Ya, kan. itu yang kedua. Yang ketiga itu yaitu mengayomi kita sebagai misalkan mahasiswa lain, misalkan mengajak untuk berperan aktif terhadap acara kampus dan kegiatan kampus, mungkin terjun ke masyarakat juga kan. Itu kan salah satu tridharma perguruan tinggi, misalkan pendidikan, terus penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah itu kan tridharmanya harus bisa mengayomi kita ke arah yang itu gitu. Oh cukup itu menurut saya pribadi seperti itu menjadi ketua senat yang baik itu. Jadi kalau buat teman-teman besok jangan salah pilih ya. Ya, betul. Karena satu suara itu sangat berarti nih. Ya. Iya betul, karena suara kita hari ini untuk menentukan 1 tahun ke depan STIEB ini mau dibawa kemana gitu dengan pemimpin yang memiliki karakter seperti apa gitu sih.